berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau jadikan buat kami, untuk kesempatan boleh setiap kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, biar terus Kau kerjakan dalam hidup setiap kami. Roh kebenaran itu menuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan, untuk kami terus dipulihkan, disembuhkan, untuk kami boleh terus jalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami, singkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu jadi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini kita belajar protes atau proses, ya saudara. Seringkali hidup saya juga banyak suka protes sama Tuhan. Disadari ya saudara, lebih banyak protesnya daripada proses kita nikmati. Protes tuh enggak cocok. Maunya begini Tuhan, kenapa begini Tuhan? Harusnya kan begini Tuhan. Protes tuh macam-macam. Karena apa? Karena daging kita ini menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iya kan, jujur ya saudara. Kepengennya nyaman, kepengennya diberkati, kepengennya cepat sembuh, kepengennya cepat kaya. Wis, macam-macam. Itu manusia. Saya juga bisa begitu ya saudara. Tapi kalau yang namanya proses, nggak enak ya saudara. Proses itu kadang-kadang membuat kita, aduh Tuhan nggak mampu, aduh Tuhan saya nggak kuat. Pengeluhan ya saudara. Lewat proses itu sejujurnya kita akan melihat kuasa Tuhan dalam hidup setiap kita dinyatakan. Jadi kalau ada dalam proses, nikmati aja ya saudara. Memang kita belum melihat ujungnya nanti bagaimana, tapi percayalah, Tuhan yang saudara dan saya sembah itu jauh lebih punya planning nanti bakalnya terjadinya seperti ini. Tuhan sudah tahu, karena di dalam firman-Nya Tuhan bilang rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membuat hidup saudara dan saya itu punya masa depan yang penuh dengan pengharapan ya saudara. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi saudara dan saya itu diciptakan Tuhan bukan dengan tanpa tujuan, tapi Tuhan sudah menetapkan hidup saudara dan saya itu dikatakan di firman Tuhan ini berharga. Nak, engkau itu berharga di mataku dan mulia. Siapa yang bisa manusia itu memberikan satu perkataan begitu? Mungkin buat anak-anak kita bisa, aduh ini kesayanganku, permata hatiku, berharga di mataku. Seorang ibu mungkin akan bilang begitu. Tapi lebih dari kekuatan Tuhan yang bisa memberikan satu perlindungan buat anak kita. Kita bisa cuman memberi sesuatu yang terbaik secara dunia, tapi tidak bisa memberi yang terbaik. Apa yang Tuhan sediakan jauh melebihi manusia dapat berikan. Sekali lagi, biar itu nancep di hati saudara dan saya. Saya ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Bukan cuma berharga, mulia ya saudara. Berharga itu bukan sesuatu yang murahan, tapi punya nilai yang tinggi ya saudara. Punya nilai yang tinggi di mata Tuhan. Menjadi kebanggaannya Tuhan. Mulia itu punya karakter yang baik dan terhormat. Saya lihat di AI ya saudara. Jadi kita ini spesial.
Jangan bilang, aduh saya nih nggak bisa apa-apa. Jangan. Saudara pasti punya talenta yang Tuhan berikan. Bagian kita sepakat dengan apa yang Tuhan. Iya Tuhan, saya ini orang yang spesial di mata Tuhan. Saya ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Supaya apa? Kita ini punya satu kerinduan untuk terus mengikuti Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita bisanya cuma protes, ya saudara. Protes itu sesuatu yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saya ingat ya saudara, ini cerita saya 2006. Kalau saya tidak ikut prosesnya Tuhan, kalau saya cuma protes, aduh itu orang kurang ajar, menusuk suami saya dari belakang, aduh itu orang kurang ajar, bikin gara-gara, membuat saya begini. Cuma protes dan protes, tidak ikut dalam proses yang Tuhan kerjakan. Saya percaya saya tidak akan berdiri di sini, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, iya Tuhan, saya bersyukur itu gara-gara orang itu saya bisa sampai sekarang. Dia dipakai Tuhan. Sepertinya menyakitkan, tapi dibalik semuanya itu rancangan Tuhan yang besar terjadi buat saya dan suami saya. Setelah melalui proses, kita bisa sangat menyadari. Jadi kalau lagi ada dalam proses, rela saja diproses sama Tuhan. Ujungnya belum tahu, nanti kalau prosesnya sudah selesai. Tapi yang pasti, saya dan saudara ini spesial di mata Tuhan, berharga, enggak murahan ya saudara, enggak kebanyakan seperti orang-orang yang biasa. Tapi saudara dan saya ini spesial. Duh Bu, saya nggak bisa apa-apa, bisanya cuma kupas bawang. Nggak apa-apa, kerjakan saja saudara. Ada ibu-ibu luar biasa, kerjakan bawang merah itu nggak nangis. Itu kata saya itu anugerah Tuhan. Biasanya kupas bawang 1-2 biji aja sudah mengeluarkan air mata. Enggak tuh, setempat gede. Yes, puji Tuhan, kamu kerjakan ya, kalau saya bisa sampai selesainya besok. Kata saya. Itu sesuatu yang spesial, orang lain nggak punya ya saudara. Ajaib memang, Tuhan itu luar biasa. Jadi ya saudara, ingat, saya ini orang yang punya nilai tinggi di mata Tuhan, bukan barang murahan. Kita ini diibaratkan seperti mutiara yang berharga di mata Tuhan, menjadi kebanggaannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo supaya dibilang mulia, itu ya karakter kita juga harus baik. Karakter kita juga harus menunjukkan bahwa saya dan saudara itu adalah anak Bapa di surga. Tidak ecek-ecekan, tidak murahan, tidak seperti dunia, tidak seperti orang kebanyakan. Spesial tuh beda ya, tampil bedanya tuh bukan karena kita bisa, tapi karena saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya ini, kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita ini seperti pasir ya saudara. Kemarin hamba Tuhan sudah banyak cerita pasir yang dibawa masuk ke dalam kerang karena gelombang ya saudara. Pasir masuk ke dalam kerang itu, kalau mungkin dilihat ya saudara di mikroskop, mungkin pasirnya ada yang kotor, pasirnya ada yang tajam, pasirnya itu bentuknya macam-macam. Masuk ke dalam tubuhnya kerang tuh menyakitkan saudara, membuat si kerang itu mengeluarkan lapisan neker itu, melapisi butiran pasir yang menusuk kerang itu, sehingga butiran pasir itu dilapisi sampai menjadi mutiara yang indah ya saudara. Kita ini seperti Pak Hadi bilang, pasir yang kotor. Betul ya saudara, nggak ada bagusnya hidup saya dan saudara juga.
pasir yang kotor masuk ke dalam tangan Tuhan yang terbuka. Diibaratkan itu kerang yang terbuka, itu tangan Tuhan. Pasirnya itu hidup saudara dan saya, masuk ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang melapisi saudara dan saya, terus dilapisi. Pak Yusak pernah khotbah seperti itu ya saudara. Hidup kita itu dilapisi. Jadi yang kotor, yang jelek, yang suka nusuk gitu, yang macam-macam tidak bagus, yang jahat gitu, dilapisi sehingga jadi mutiara yang indah. Dilapisi apa? Firman, ya saudara. Dilapisi oleh firman, sehingga saudara dan saya itu menjadi sesuatu yang berharga pada waktunya. Mutiara itu bisa terlihat sangat indah, ya saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukan kita kekuatan manusia, tapi saudara dan saya itu dipilih Tuhan. Tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jangan kepengen yang bawahnya, lihat yang atasnya, ya saudara. Bukan kamu yang memilih aku. Diingat-ingat, kalau saya masuk ke dalam tangan Tuhan itu bukan kepengennya saya, tapi karena saya ini dipilih Tuhan untuk jadi orang yang berharga, seperti mutiara yang indah. Itu satu kesempatan, satu kehormatan, ya saudara. Ya melalui proses, nggak bisa instan. Bim salah bim, pasir jadi mutiara, nggak ada kan ceritanya. Udah banyak tayangan itu ya saudara. Dilapisi untuk jadi mutiara. Jadi saudara dan saya, ayo, ketika proses itu sedang terjadi, Tuhan berikan saya kerelaan untuk mengikuti dan ambil bagian dalam prosesnya Tuhan. Kalau ulat tidak bisa masuk ke pompong, jadi kepompong, itu tidak akan menjadi kupu-kupu yang indah, bukan? Masuk ke pompong tuh sesek, nggak enak, nggak bisa bergerak, ya saudara. Tapi di dalam kepompong itu dilatih. Ulat itu diproses secara alami menjadi kuat, sayap-sayapnya kuat ketika kupu-kupu itu jadi terbang tinggi. Demikian juga saudara dan saya, ketika di dalam prosesnya Tuhan nggak enak, kudu nurut sama Tuhan, kudu taat sama Tuhan, nggak seperti hidup lagi sembarangan seperti dunia yang banyak menawarkan lebih enak, kenyamanan sesaat, ya saudara, tapi ujungnya binasa. Kita harus jaga hidup, jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran sesuai dengan firman. Mudah? Tidak ya, tapi itu pembelajaran yang harus saudara dan saya itu lakukan setiap waktu. Enggak bisa proses itu instan. Saya ini pasir yang kotor, bim salah bim, jadi mutiara yang indah. Enggak bisa ya saudara. Ayo ikuti proses yang Tuhan sedang izinkan untuk saudara dan saya alami. Proses itu membentuk hidup saudara dan saya menjadi mutiara yang indah. Enggak enak memang kalau dibentuk itu, enggak enak, enggak bisa seperti kita yang mau. Oleh sebab itu di Galatia bilang, hiduplah oleh roh supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan daging ini pengennya yang nyaman, pengennya yang begini, Tuhan cepet-cepetan, di instan dapat uangnya cepet-cepet. Tuhan, saya itu ngalami kesembuhan, udah dioles minyak, udah habis sebotol tapi kok belum sembuh juga, minta lagi, Bu, minyaknya habis Bu, saya belum sembuh Bu. Ya bukan minyaknya, saya bilang iman. Alkitab yang bilang yang menyembuhkan. Minyak itu cuma media, ya saudara. Jadi iman itu yang harus timbul. Supaya apa?
supaya iman itulah yang menyembuhkan. Imannya dari mana? Ya baca Alkitab. Itu saudara lebih pintar ya, saudara sudah biasa dengar begitu. Kerang itu terus dilapisi ya saudara. Pasir itu sesuatu yang asing di dalam kerang, jadi terus dilapisi supaya apa? Supaya tidak nusuk kerangnya, tidak membuat kerang itu terganggu ya saudara. Karena saudara dan saya juga ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau hidup saudara dan saya itu menjadi alatnya Tuhan, bukan menjadi orang yang suka bikin sakit orang, bikin gemes orang ya saudara, bikin orang jadi kecewa. Tapi terus Tuhan lapisi hidup saudara dan saya menjadi mutiara. Ikuti proses yang Tuhan sedang kerjakan. Kerelaan, hidup tidak bebas lagi, tapi mengikuti peraturan dan hukum Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman. Gampang? Enggak gampang. Belajar dan belajar ya saudara. Seperti Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan itu jauh sudah punya planning sebelum saudara dan saya ini ada, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Gimana bisa kudus dan tak bercacat? Nggak mungkin lah, saya ini nggak bisa hidup kudus. Betul, kita ini punya banyak kelemahan, tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun saudara dan saya hidup di dalam jalan kebenaran. Urusan kudus dan tak bercacat celah di hadapannya itu Tuhan yang nilai. Jangan kita, aduh saya nggak bisa kudus, udahlah daripada saya begini-begini, udahlah wis hidup begini saja, tidak mau berubah dulu dan sekarang sampai selamanya, rugi ya saudara. Itu Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kita harus berubah, dibentuk Tuhan menjadi, ayo terus diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi mutiara yang indah di hadapan Tuhan. Bagian kita, ayo sekali lagi punya kerelaan untuk dibersihkan oleh firman, ditata hidup saudara dan saya itu. Karena seringkali hidup kita tuh kepengennya jalan menurut saya, jalan ini benar kata saya, belum tentu ya saudara. Ayo belajar dan belajar, hidup ditata sesuai dengan firman Tuhan. Seperti pasir ini, nggak enak ada di dalam itu, lapisan itu nggak enak kan, udah nggak bisa kemana-mana, udah taat aja, pokoknya diem aja. Tuhan yang ambil bagian dalam hidup saudara, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup saudara dan saya. Wis bagian saudara dan saya, Ibu Nani sudah membuktikan satu sosok yang bisa kita lihat hidupnya taat dengan firman. Ujungnya kita bisa melihat hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Nggak jauh-jauh. Taatnya gimana Bu? Ya nggak bisa dengan kekuatan kita. Minta Roh Kudus penolong saudara dan saya yang ada untuk selama-lamanya, membuat setiap kita ini bisa melakukan bagian kita dalam kebenaran. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini ya saudara, kita jangan menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Oh iya, baca Alkitab saya wis ngerti, apal firmannya, apal nih, ada di sini, ada di sini, kitab ini ada di sini. Bukan cuma apal firman ya saudara. Mengenal ini artinya kita juga menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan. Bukan cuma tahu, iya Alkitab bilang begini, tapi hidupnya tidak cocok dengan apa yang firman Tuhan tulis.
Maka itu saudara dan saya perlu roh kebenaran. Roh kebenaran itu Alkitab bilang yang mengingatkan dan mengajarkan seluruh kebenaran yang Tuhan mau. Jadi ingat-ingat, jangan menjadi orang yang binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan bilang, aku menolak engkau menjadi imamku. Karena saudara dan saya itu menolak pengenalan akan firman Tuhan. Jadi imam itu perantara, ya saudara. Keluarga mungkin di skup kecil menjadi perantara antara keluarga dengan Tuhan, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Ayo doakan anak-anak, cucu-cucu, semuanya, supaya saudara dan saya itu dipakai oleh Tuhan, karena saudara mau mengenal akan Tuhan. Mengenal akan Tuhan itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Setelah lewati proses ini ya saudara itu, oh iya ya, ajaib ya Tuhan tuh ya, bener ya, kalau ikut Tuhan itu memang kelihatannya nggak enak, tapi ujungnya saya boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan melimpah, keajaiban Tuhan terjadi. Lewati proses, jangan cuma protes ya saudara, karena kita itu seringkali banyak protesnya. Ya itu manusia ya saudara, manusia, tapi kita belajar apa yang Tuhan mau. Ayo Tuhan bentuk saya, beri saya kemampuan, beri saya kerelaan untuk saya ini dibentuk dengan firman, dibersihkan setiap hari. Terus firman itu yang membuat saudara dan saya itu menghasilkan buah ya saudara. Yohanes 15 ayat 2 sampai 5. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau lagi dipotong ya, seperti Ibu Nani nggak boleh nonton film ya, itu kan spesial ya, tidak semua orang, tapi itu kehendak Tuhan ya saudara. Tidak sama satu dengan yang lain. Jadi kita jangan niru, Ibu Nani begini, saya juga begini. Belum tentu. Apa yang Tuhan mau itu saudara harus tanya Tuhan sendiri ya saudara. Apa yang Tuhan tidak mau dalam hidup saya? Apa yang saya harus potong? Jangan sering jalan-jalan gitu ya saudara. Nanti harus ngadem di CSB tuh adem enak, ujung-ujungnya belanjanya banyak ya saudara. Kan nggak tahu ya, namanya juga mata, seringkali itu terpancing, nggak mau beli apa-apa, cuma lihat aja, jalan-jalan aja, tapi bisa belanja sampai berapa kantong. Ya itu manusia. Oleh sebab itu kita terus berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong saya, Tuhan Roh Kudus pimpin saya, apa yang harus dipotong dalam hidup saya, apa yang harus dibersihkan dalam hidup saya, supaya saudara dan saya itu menjadi mutiara yang indah di hadapan Tuhan, dan hidup saudara dan saya itu lebih banyak menghasilkan buah ya saudara. Buah itu apa? Kesaksian hidup kita, orang lain yang lihat. Jangan kita yang mempromosikan diri ya saudara. Orang lain, iya orang itu sekarang sudah berubah, karakternya bagus, sekarang sudah berubah, tidak suka begini begitu ya saudara. Itu buah yang boleh menjadi saksinya Tuhan, sehingga saudara dan saya harus punya kerelaan. Ketiga, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih, artinya kita bukan cuman puas ya saudara, saya ini udah bagus gitu ya saudara. Betul, tapi hidup manusia itu amat sangat rapuh ya saudara. Saya udah bersih, saya udah taat nih, saya sudah melakukan firman. Iya hari ini, besok belum tentu. Jadi harus sudah selalu minta dibersihkan. Memang
kamu memang sudah bersih. Jadi sudah bersih itu setiap hari, bukan cuma hari ini, besok dan besok dan besok. Ya saudara, kita minta Roh Kudus tolong saya terus bersihkan hidup saya seperti yang Engkau mau. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi artinya keintiman itu harus terus dilakukan. Bukan cuma sehari dua hari, tapi terus dan terus. Selagi proses itu terjadi, ya saudara, kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat, semakin menyadari saudara dan saya itu butuh Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan secara manusia, enggak mampu saudara, enggak sanggup. Tapi saudara dan saya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Tidak pernah sendirian. Ada penolong, roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya dari hari ke hari untuk hidup saudara dan saya itu semakin melekat sama Tuhan, sehingga saudara dan saya itu menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh sangat menyadari ya saudara, kalau bukan tangan Tuhan yang terus melapisi saudara dan saya seperti pasir yang kotor, yang jelek, yang jahat, yang tajam itu tidak dilapisi oleh firman, oleh lapisan neker itu yang ada di dalam tubuhnya kerang, ya saudara, itu tidak akan menghasilkan satu mutiara yang indah. Jadi izinkan, relakan saudara dan saya itu seperti tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, dipotong, dibersihkan, punya kerelaan untuk terus dibentuk sama firman. Itulah proses ya saudara. Jangan kita memilih protes. Buah itu adalah proses dari tumbuhan itu ketika tumbuhan itu sehat. Kalau tumbuhan itu sehat, daunnya hijau, kena matahari, cukup air, buahnya pasti buah yang baik ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita punya firman, ketika kita punya air kehidupan itu yang terus mengalir dalam hidup saudara dan saya, punya keintiman dengan Tuhan. Matahari itu lambang Tuhan ya saudara, yang terus memberikan kekuatan, energi dalam hidup saudara dan saya untuk kita bertumbuh, untuk saudara dan saya itu menghasilkan buah. Buahnya bukan buah yang masam, buah yang manis. Supaya apa? Supaya orang menikmati. Berbuah tapi asem, ya enggak kepake ya saudara. Kita berdoa, Tuhan saya mau jadi buah yang manis, supaya orang bisa menikmati segala apa yang saya bisa keluarkan dari hidup saya, itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang ya saudara. Jadi izinkan, relakan saudara dan saya ketika sedang dalam prosesnya Tuhan. Sampai kapan Bu? Sampai waktunya Tuhan ya saudara. Nggak bisa netepin besok saya sembuh, sekarang belum sembuh, Tuhan besok saya mau sembuh. Iya, jangan ngatur Tuhan saudara. Semua itu ada waktunya tuh. Kalau belum sembuh ya sudah bersyukur, percaya, perkatakan firman, saya besok sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti diberkati, saya pasti mengalami terobosan, saya mengalami mujizat. Setiap pagi kita kan udah dibacain itu pengakuan iman, ada jaminan, ada perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan, punya firman di tangan kanan, punya otoritas dan kemenangan di tangan kiri. Pakai supaya apa? Bangkit iman saudara dan saya. Kita perkatakan ketika kita lemah, iya Tuhan, Engkau lah jaminan saya. Tuhan, Engkau lah yang mempunyai
langit bumi dan segala isinya, Engkau yang menciptakan semuanya dengan firman, jadi seperti yang Engkau mau. Demikian juga hidup saya, ketika saya memperkatakan firman, jadi Tuhan, jadi seperti yang Engkau mau. Itu ya, supaya apa? Imannya bangkit, imannya menyembuhkan, iman yang membuat saudara dan saya itu terus ada di dalam prosesnya Tuhan. Nanti ujungnya ketika proses itu selesai, kita bisa melihat, iya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini karena saudara dan saya punya kerelaan, mau dibentuk oleh Tuhan. Proses itu memang gak enak, semua orang pasti gak mau. Tapi Alkitab bilang, biar kesusahan sehari cukup sehari. Bersyukur. Wis, hari ini saya menang, besok Tuhan saya menang. Nggak mau ngomel, nggak mau menyalahkan Tuhan, nggak mau berontak, nggak mau bersungut-sungut. Saya percaya Tuhan, saya pasti akan menikmati setiap tahun kebaikan yang Tuhan janjikan di tahun 2025 ini. Terus dikatakan saudara, bukan cuma di sini, dikatakan ketika kita dalam keseharian kita, supaya ya pengakuan iman itu bukan cuma ngomong gitu, deklarasi setiap pagi, tapi ngalami itu terjadi. Saya kalau Tuhan itu minyak cinta, ya Tuhan, saya mau mengalami. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau, buat saya juga Tuhan terus belajar mengasihi engkau. Alkitab yang bilang, ayo tadi Yesaya 43, balik lagi, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Jadi ada kasih Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Tuhannya mana ya Bu? Tuhannya mana? Dengar nggak ya doa saya? Ada. Tuhan itu Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Jadi percayalah, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ayo belajar, setiap kita itu belajar untuk mengasihi Tuhan. Ibu Iin pernah di dalam satu firmannya, kasih itu semakin pudar, kasih akan Tuhan. Karena apa? Ya mungkin kesulitan dunia menghimpit saudara dan saya, kasihnya semakin redup untuk Tuhan. Tapi biar kita kobarkan api cinta untuk melayani Tuhan. Kobarkan api cinta kita untuk mengasihi Tuhan. Kobarkan api cinta kita untuk kita menjadi pelaku firman. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, orang ini berbeda ya saudara, indah di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau mutiara itu mahal kan ya saudara, bukan mutiara yang dibuat di pabrik gitu ya saudara. Ini kalau kerang itu mutiara yang terjadinya tuh butuh tahunan saudara, enggak instan. Pasir masuk ke kerang besok jadi mutiara, enggak. Proses itu butuh waktu ya saudara. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan, dah nikmati aja. Enggak enak Bu, enggak betul, yang namanya proses itu ya sakit iya, air mata ya iya, berkorban ya iya, wis yang namanya enggak enak tuh iya ada. Tapi nanti setelah proses itu selesai ya, percayalah kita bisa, iya Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kalau saya tidak ikut di dalam prosesnya Tuhan, kalau saya berontak, wis Tuhan nggak mau lah, nggak mau, wis saya kepengennya begini aja, nggak bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan itu terjadi. Tetapi ketika kita melalui proses seperti tadi ulat jadi kupu-kupu, nggak instan kan, masuk ke kepompong sesek, nggak bisa bergerak, tapi di dalam kepompong itu membuat sayap-sayapnya itu jadi kuat. Ketika terbang, kepompong itu jadi pecah,
kupu-kupunya bisa terbang tinggi, ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita rela dibentuk lewat prosesnya Tuhan, saudara dan saya akan menjadi kupu-kupu yang indah, terbang tinggi, menjadi mutiara yang indah, berharga. Alkitab bilang sekali lagi, kamu ini berharga di mataku dan mulia. Jadi kita ini spesial, saudara, sesuatu yang dibanggakan sama Tuhan. Jadi jaga hidup kita sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kita pun belajar mengasihi Tuhan dengan hidup saudara dan saya, dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, dengan proses yang kita lewati itu. Orang bisa melihat, aduh sekalipun itu begini-begini, tapi dia tetap setia. Nah itu ya saudara, jadi orang lain yang akan menilai dan Tuhan. Lewati saja ketika proses itu terjadi dengan bersyukur, berterima kasih, percaya. Janji Tuhan itu iya dan amin terjadi. Jaminan Tuhan itu ada. Tahun kebaikan, tahun kenikmatan, tahun kelimpahan yang kita baca setiap pagi, pasti janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara belajar untuk ngoreksi diri ya. Lebih banyak protes atau lebih banyak bersyukur dengan proses ya. Rasanya lebih banyak protes bukan sih? Hah? Kok diam aja? Lebih banyak lebih banyak protes atau lebih banyak bersyukur karena selalu diproses. Nah itu loh saudara. Karena apa sih? Karena saudara itu masih merasakan punya harga terlalu tinggi buat diri sendiri. Memang Tuhan katakan engkau itu berharga di mata Tuhan ya, tapi kita seringkali menghargai diri kita terlalu tinggi, dan itu sama dengan sombong. Nah, ya. Kesombongan itu membuat kita itu selalu protes karena merasa diri kita tuh pintar. Selalu diri kita tuh merasakan aku tuh lebih ngerti lah daripada kamu. Protes. Aku lebih bisa, aku lebih ini, aku lebih ini, aku lebih ini. Itu yang buat protes. Dan yang paling sangat menyakitkan hati Tuhan adalah selalu merasakan Tuhan itu kurang pinter di dalam membentuk hidup kita. Nah, biarlah hari ini kita benar-benar mengoreksi diri. Tuhan, ampuni aku kok suka protes. Sedangkan yang membuat kita itu Tuhan. Sekali lagi ingat ya, jikalau tidak Bapa di surga menghembuskan napas terhadap manusia itu, manusia nggak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya kehidupan yang dihembuskan itu dari siapa? Ya dari Dia. Sekarang kok kitanya ini suka protes-protes. Kalau kamu protes-protes, hembusan napasku tak ambil, orangnya jadi apa? Hah? Matilah. Betul nggak? Kalau itu hembusan napas ilahi, napas hidup diambil lagi, ya mati lagi, nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa nambahi umur ya. Semua sudah ditentukan Tuhan. Tadi dikatakan, aku tuh memilih engkau sejak dunia belum dijadikan. Jadi kita sebenarnya sudah ada dalam planningnya Tuhan. Bagaimana caranya? Ya nikmati proses saja. Karena tidak mungkin saudara Tuhan biarkan. Seperti seorang ibu terhadap anak. Saya masih ingat, saya selalu ingat akan pendidikan mama saya pada waktu saya kecil ya. Kita itu gini, karena saya kan saudaranya banyak ya, kecil terpaut, ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu.
Jadi kalau pagi itu maksudnya mama saya begini, supaya jangan nyusahin kalau makan tuh, makan apa saja harus suka. Jadi suka dijamuin beras temu hitam sama temu lawak. Saya masih ingat. Dan temu hitam sama temu lawak kalau dicampur tuh pahit banget, ya, sangat pahit. Tapi tujuan mama saya adalah ya supaya kamu tuh suka makan lah, gitu ya. Supaya jangan nyusahin, makan ini nggak mau, makan ini nggak mau. Jadi kan otomatis bikin susah, anaknya banyak. Jadi setiap pagi saya sama adik saya sama kakak saya, ya ini dijejer kasih sesendok suapin gitu ya. Kita tahu harus mau, cuman dia ngomong gini, kalau kamu mau sesendok tak kasih permen, ya kasih sendok kasih permen, dikasih sendok kasih permen. Jadi demikian juga saudara di hadapan Tuhan, kamu diproses, tapi suatu saat mesti dikasih permen sama Tuhan. Apa? Kemanisan, ya. Dikasih ke penghiburan. Tuhan gak akan gencat kita terus-terusan. Ada masa diproses, ada masa disayang, ya. Percayalah, jangan suka protes, maka engkau akan menjadi mutiara yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan atas hidup kami. Buat kami merasakan Tuhan, proses itu memang tidaklah sesuatu yang enak, tetapi Kau selalu akan memberikan permen buat kami, kemanisan buat kami, sehingga kami merasakan semua yang pahit menjadi hilang karena Engkau memberi kemanisan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau mengatakan di hadapan-Mu, kami gak akan bosan-bosan untuk berdoa buat bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, masa depan bangsa ini ada dalam pengetahuan daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau bersatu hati pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan akan pemerintahan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Buat mereka menyatu Tuhan, buat mereka unity, buat mereka bergandeng tangan, buat mereka sederap dan selangkah Tuhan, untuk mereka boleh bersekutu bersama-sama, mengambil keputusan bersama-sama, sehati, sejiwa dan sepikir Tuhan, untuk menentukan langkah-langkah masa depan daripada bangsa ini. Kami terus berdoa, biarlah semua kabinet, semua menteri, semua jajaran pemerintahan mendukung akan keputusan daripada pemerintah kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, semua bantuan-bantuan yang dari luar negeri, kekayaan bangsa-bangsa Engkau akan turunkan buat bangsa ini untuk membantu menyelesaikan segala-galanya. Kami berdoa, biarlah semua dana Tuhan yang didapat bantuan dari luar negeri dalam bentuk apapun, buat Tuhan tidak dikorupsi Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan terus melakukan untuk menata bangsa ini menjadi suatu bangsa yang benar-benar berkenan di hati-Mu, mendatangkan kemakmuran yang luar biasa. Kami juga berdoa, biarlah apa yang barang-barang yang sudah dikorupsi
Kami minta Tuhan, Kau yang akan membuat jalan, biar mereka diberi kesadaran, diberikan kepada mereka ini pertobatan, kerelaan untuk mengembalikan kepada negara. Kami percaya Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Tidak ada pemberontakan, tidak ada protes Tuhan, tapi benar-benar sungguh-sungguh mau menyerahkan semua yang bukan menjadi haknya, dikembalikan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk Megatrust. Engkau yang akan mengendalikan akan semua perkara ini. Dimanapun juga anak-anakmu berada, kami minta di dalam namamu, biarlah Engkau luputkan kami dari segala mara petaka itu. Terima kasih untuk semua. Bapak, setiap hari kami terus berdoa buat lawatan, terutama apa yang Kau pesankan buat kami, untuk kami melakukan lawatan di pulau-pulau dan juga di negara-negara. Kami serahkan Uganda ke dalam tangan-Mu. Ini lahan yang Engkau serahkan buat kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh Uganda ke dalam tangan-Mu. Setiap tanah di sana, setiap orang yang di sana, setiap penduduk dimanapun juga, Engkau proses Tuhan. Engkau bajak hati mereka, Engkau berkati Uganda Tuhan, supaya tanah-tanah di sana menghasilkan, biar terjadi pertobatan yang luar biasa, sehingga pada saat kami datang ke sana Tuhan, ada revival yang luar biasa terjadi di Uganda. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Sulawesi, karena waktunya akan tiba. Kami akan banyak mengirimkan anak-anak-Mu Sion ini untuk pergi ke desa-desa di seluruh Sulawesi. Kami minta anugerah-Mu. Engkau pun menunjukkan kepada kami akan segala-galanya, sampai kami tahu itu daerah yang harus kami datangi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua persoalan kami, beban yang ada dalam hidup kami, hari ini kami mau persembahkan kepadamu. Engkau lakukan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Engkau yang akan terus membuat kami bersyukur dalam proses yang Kau berikan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami minta daya tahan tubuh yang baik, yang berguna, untuk mendapatkan kekuatan kesehatan buat tubuh kami. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Hari ini juga kami bersyukur untuk apa yang sudah Kau kerjakan tanggal 6 ini Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, seluruh kecukupan yang Kau berikan, semua berkat yang Kau berikan, kami mengucap syukur. Biar Engkau yang ditinggikan dan tidak ada satupun manusia yang ditinggikan. Kami semua melakukan hanya untuk-Mu dan hanya untuk-Mu. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Ini minyak yang Kau berikan buat kami. Biarlah oil of love ini Tuhan, minyak yang sungguh-sungguh akan menguasai hidup kami. Hidup kami dikuasai oleh cinta yang berasal daripada-Mu, menguasai akan seluruh hidup kami. Mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Terima kasih untuk semuanya.
Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biar perjalanan kami hari ini tidak tersandung Tuhan. Dan biar tangan ini diberkati. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.